Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Molifa, NPM 1951030249, kelas akuntansi syariah B, semester 5. Di sini saya akan mencoba mengerjakan contoh kasus yang telah saya buat serta cara penyelesaiannya dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi dengan relasi jual beli persediaan. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, dosen pengampu Rahmat Fajar Ramdhani, Magister Studi Islam. Baiklah, langsung saja ke contoh kasusnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, PT Karya mengakuisisi 90% saham kepemilikan PT Utama senilai 765.000 dan kepentingan non-pengendalinya 85.000. Saat itu nilai buku PT Utama yaitu 605.000. Dengan selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku perlengkapan, gedung, dan kendaraan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Dengan perlengkapan selisihnya 53.000, gedung 125.000, dengan sisa umur ekonomi 5 tahun, lalu kendaraan dengan selisih 42.000 dengan sisa umur ekonomi 6 tahun. Nilai dan goodwill-nya senilai selisih dengan selisih 25.000. Jadi total selisihnya ada 245.000. Selama tahun 2021, PT Utama berhasil memperoleh laba sebesar 225.000 dan membagikan dividen tunainya sebesar 42.000. Berikut ini neraca saldo PT Karya dan PT Utama per 31 Desember 2021. Data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, yaitu transaksi hulu. Dengan pendapatan 240.000, realisasinya 140.000 dan nilai tersimpannya 100.000. Untuk BPPP 140.000 dengan realisasi 70.000 serta dana tersimpannya 70.000. Keuntungannya 100.000, nilai realisasinya 70.000 dan nilai tersimpannya 30.000. Transaksi hilir, pendapatannya 160.000, nilai realisasinya 120.000 dan nilai tersimpannya 40.000. Untuk BPP dengan jumlah 100.000, nilai jumlah realisasinya 80.000, nilai tersimpannya 20.000. Keuntungannya ada 60.000, realisasinya 40.000, tersimpannya 20.000. Nah, dari data di atas itu kita diminta untuk melakukan yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Karya per 31 Desember 2021. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak, yaitu PT Utamanya per 31 Desember 2021. Lalu yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah jurnal kertas kerja. Yang terakhir, buatlah laporan keuangan konsolidasi yang berupa laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain. Setelah saya membacakan contoh kasusnya, saya di sini akan menjelaskan jawaban dari contoh soal kasusnya. Yang pertama kita hitung nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku 544.500 ini didapat dari 605.000 dikali 90%. Dan 10% ini kita hitung
605.000 dikali 10%, hasilnya 60.500. Cara menghitung nilai wajar juga sama dengan nilai buku. Lanjut ke tabel diferensial. Tabel diferensial ini kita hanya menghitung nilai gedung dan nilai kendaraan. Kenapa? Karena yang hanya terdapat nilai sisa umur ekonominya, yaitu nilai gedung dan nilai kendaraan. Tabel diferensial ini menghitung nilai amortisasi, nilai induk 90%, non-pengendali 10%. Gedung, nilai amortisasinya 25.000 ini didapat dari 125.000 dibagi 5 tahun. Dan nilai kendaraan, nilai amortisasinya 7.000 karena 42.000 dibagi 6 tahun. Total nilai amortisasi antara gedung dan kendaraan 25.000 ditambah 7.000 hasilnya 32.000. Induk 90% ini didapat dari 25.000 dikali 90%, hasilnya 22.500. Dan kendaraan 6.300 ini dapat 7.000 dikali 90%. Totalnya ada 28.800. Nilai non-pengendali 10% ini didapat dari 25.000 dikali 10%, hasilnya 2.500. Dan 700 ini didapat dari 7.000 dibagi 10%, hasilnya total dari gedung dan kendaraan ini 3.200. Nah, selanjutnya 120.500 ini didapat dari 245.000 dikali 90%. Sedangkan 24.500 ini didapat dari 245.000 dikali 10%. Nah, lanjut kita menghitung laba yang diakui ada dengan nilai 225.000. Laba ini 2.500 ini didapat dari 90% dikali 225.000. Dan 22.500 ini didapat dari 10% dikali 225.000. Gedung dan kendaraan ini diambil dari tabel diferensial. Hulu 30.000 ini didapat dari nilai keuntungan yang tersimpan transaksi hulu. Dan hilir ini beda dengan transaksi hulu. Maksudnya, kalau hulu tadi kan didapat langsung masukin aja dari nilai yang keuntungan yang tersimpan. Kalau hilir ini harus didapat dari sama aja, cuma bedanya dikali dengan 90%. Ini 20.000 dikali 90%, hasilnya 18.000. Sama juga dengan ini 2.000 dikali, maksudnya hasilnya didapat dari 20.000 dikali 10%. Untuk laba yang dibagikan ini tinggal ditotalin aja keseluruhannya. Hasilnya 125.700. Sama juga dengan ini. Hasilnya 17.300. Sedangkan laba ini didapat dari laba yang dibagikan ini. Kita tinggal masukin aja ke sininya. Tinggal masukin. Untuk dividen kan tadi tuh, kalau dividen ini kita ambil dari soalnya tadi tuh kan dividennya 42.000. Dikali aja 90%. Yang ini juga
Kalau ini dikali 10%, jadi hasilnya 4.200. Terus di total aja deh. Total ini, hasilnya ini. Total ini, hasilnya ini. 92, 98, 100. Setelah menghitung nilai investasi atas PT Anak, kita melakukan pengecekan saldo investasi. Supaya hasilnya benar, kita masukin aja angka-angkanya tadi yang sudah kita hitung ya. Terus hasilnya itu, jumlahnya itu atas keseluruhan ini hasilnya harus 0. Dikarenakan harus 0 supaya jawabannya benar. Nah, kita ini berikut ini adalah neraca. Sebelumnya tadi kan neraca di soal itu tidak ada untuk nilai investasi entitas anak sama pendapatan dari entitas anak. Nah, supaya dapat itu hasil ini 852.900 ini kita dapat dari saldo investasi yang ini. Lalu, untuk pendapatan dari entitas anak 125.700 ini kita dapat dari bagian laba yang dibagikan ini. Nah, kalau udah dimasukin semua angkanya, tinggal dijumlahin aja. Hasilnya ini. Ini. Lanjut ke jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini ada 2. Yang pertama, eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Yang kedua, eliminasi saldo investasi efek diferensial. Kalau eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku ekuitas berdasarkan nilai ekuitas menurut buku ini ada modal di setor, debitnya ada modal di setor, agio saham, terus saldo laba. Kreditnya ada investasi PT utama, terus kepentingan non pengendali. Tinggal masukin aja nilai-nilai yang udah kita hitung sebelumnya. Terus yang kedua ada eliminasi saldo investasi efek diferensial. Debitnya ada perlengkapan, gedung, kendaraan, detail. Kreditnya ada investasi PT utama, kepentingan non pengendali. Ini didapat dari efek dari tabel diferensial yang ini. Tinggal disesuaikan aja. Terus kita penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Ada beban debitnya, ada beban penyusutan gedung, beban penyusutan kendaraan. Terus kreditnya akumulasi penyusutan gedung, akumulasi kendaraan, penyusutan kendaraan. Lanjut ke eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Debitnya yang pertama penghasilan dari entitas anak pada investasi PT utama. Yang kedua pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali. Selanjutnya eliminasi saldo investasi dividen. Yang pertama ada investasi PT utama pada dividen, terus kepentingan non pengendali pada dividen, terus selanjutnya eliminasi transaksi persediaan ada hulu eliminasi transaksi persediaan, hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Jurnalnya pendapatan penjualan pada BPP. Terus hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, jurnalnya pendapatan penjualan pada BPP dan persediaan. Terus hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, jurnalnya pendapatan penjualan pada BPP.
Terus hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan jurnalnya pendapatan penjualan pada DPP dan persediaan. Setelah kita mendapatkan nilai jurnal eliminasi, kita lanjut ke kertas kerja atau worksheet. Yang ini merupakan neraca saldo. Setelah kita mendapatkan nilai jurnal eliminasi, kita lanjut ke kertas kerja atau worksheet. Yang ini merupakan neraca saldo yang sudah kita cari sebelumnya. Yang ini. Terus kalau jurnal eliminasi, kita masukin aja nilai jurnal eliminasi yang sudah kita cari sebelumnya. Tinggal disesuaikan aja dengan nama-nama akunnya. Misalnya persediaan, ini kan 50%, 50.000. Tinggal dicari deh. Nih, misalnya ini kan kalau ini persediaan 30, nah ini persediaan 20, berarti 30.000 ditambah 20.000, jadi 50.000. Sama halnya dengan semuanya ya, berlaku untuk semuanya. Terus untuk jurnal konsolidasi merupakan gabungan dari neraca dan jurnal eliminasi. Hasilnya 202.100 ditambah 218.000, hasilnya 420.100. Sama juga yang ini, sama semuanya tinggal dijumlah-jumlahin aja. Setelah kita mendapatkan nilai kertas kerja atau worksheet konsolidasi, kita lanjut ke laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi konsolidasi PT Karya dan entitas anak per 31 Desember 2021. Yang pertama ada pendapatan penjualan kita dapat dari di sini. Pendapatan penjualan yang ada di kertas kerja. Sama juga pendapatan jasa kita dapat dari sini. Pendapatan jasa yang ada di kertas kerja. Kalau untuk laporan laba rugi ini, semua nilainya ada di kertas kerja. Tinggal dijumlahin aja. Laba kotornya berapa, terus beban penjualannya berapa yang ada di kertas kerja, terus beban penyusutannya disesuaikan, misalnya debit, kredit. Terus didapat deh hasilnya 905.700. Terus kita ke laporan perubahan modal konsolidasi. Modal di setor ini didapat dari kertas kerja. Terus agio saham juga, kertas kerja. Saldo labanya per 1 Januari ada 416.000. Terus laba konsolidasi ini 905.700 didapat dari yang ini. Terus dividennya 54.000 tadi yang ada di kertas kerja.
Terus total ini hasilnya bakalan jadi saldo laba per 31 Desember. Modal kepentingan kendali ini dapat dari yang top ini dikurangin nilai ini. Terus kalau kepentingan non pengendali ini didapat dari 1.759.700 perak kurang 1.267.700. Ini tinggal diinin aja deh kalau ini. Supaya 1.857.800 hasilnya itu didapat dari 1.759.700 ditambah 98.100. Terus kita ke yang terakhir, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi PT Karya dan entitas anak per 31 Desember 2021. Aset lancarnya berapa? Aset lancar itu ada berupa kas, piutang, persediaan. Ini didapat dari kertas kerja. Terus ditotalin, hasilnya 1.628.100. Terus ke perlengkapan. Gedung, akumulasi penyusutan gedung, kendaraan, akumulasi. Kalau akumulasi itu minus karena dia dikredit bukan di debit, jadinya harus minus. Totalnya sekian. Terus total aset yang ini ditambah ini, hasilnya ini. Terus kita ke hutang atau liabilitas atau kewajiban juga. Hutangnya tadi di kertas kerjanya ada berapa? Hutang. Jual di setor, jual saham. Supaya hasilnya 2.733.600 didapat dari total modal ditambah total hutang. Hasilnya ini deh.